Suara saya terdengar bagus. Terdengar, Bu. Bagus ya, Pak? Bagus, Pak. Bagus, Bu. Bagus. Pak Asrul Sani di mana, Pak? Kita mulai ya, Bu. Selamat datang di Indonesia Makin Cakap Digital, langsung dari 34 provinsi, 514 kabupaten kota, diikuti lebih dari 500.000 talenta digital. Inilah Indonesia Makin Cakap Digital. Saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi Indonesia Makin Cakap Digital. Senang sekali rasanya dapat kembali berjumpa pada acara webinar literasi digital tahun 2021 pada hari Jumat 6 Agustus 2021 bersama saya Ziad Fernanda selaku pembawa acara sekaligus moderator pada kesempatan kali ini. Semangat pagi semua, salam literasi Indonesia Makin Cakap Digital. Yang terhormat dan yang kami banggakan, Bupati Aceh Selatan, Tengku Amron. Yang kami hormati narasumber kita, Ninuk Wiliani, SSI MKOM, selaku dosen dan Youth Education Observer. Yang kami hormati, Bapak Asrul Sani, ST MKOM MT, selaku Operasional Manager PT Mega Laras Lestari. Yang kami hormati, Bapak Erdiansyah, SPD, selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Selatan, dan juga yang kami hormati Ibu Julia Amalia Hasibuan, SPD, selaku Kepala PAUD Insan Madani Mewokek, dan juga yang kami hormati key opinion leader kita pada pagi hari ini, yaitu Kak Andromeda Mercury, dan juga tentunya seluruh peserta yang telah hadir pada acara webinar pagi hari ini. Alhamdulillah, di tengah situasi COVID-19 ini, kita bisa kembali bersua, meski dalam keadaan daring. Tak lupa, kami juga mengingatkan kepada seluruh peserta untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dengan cara menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta mengurangi mobilitas. Semoga kita senantiasa terjaga dari situasi COVID-19 ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita semua dapat berkumpul bersama untuk kembali dapat informasi yang menarik dan juga bermanfaat tentunya tentang bagaimana kita sebagai pemuda Indonesia membangun bangsa melalui literasi digital. Hari ini kita akan membahas mengenai tema saatnya peserta didik dan guru terampil belajar daring. Baik, untuk mengawali webinar kita pada pagi hari ini, mari kita buka dengan membaca doa. Doa hening, dipersilahkan. Berdoa tak pernah usai. Baik, selanjutnya, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya.
Baik, terima kasih kepada seluruh peserta yang telah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Selanjutnya, kita akan mendengarkan sambutan dari keynote speech kita pada pagi hari ini. Yang pertama, akan disampaikan oleh Bapak Samuel A. Panggerapan, selaku Dirjen Aptika Kementerian Kominfo. Pastikan kita selalu menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan selalu cuci tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan yang saya hormati, puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya kita dapat berkumpul secara virtual dalam keadaan sehat di tengah situasi pandemi COVID-19. Semoga kita semua senantiasa dilimpahi dengan kesehatan dan damai sejahtera dalam upaya kita melawan pandemi COVID-19. Menjadi kebanggaan tersendiri bagi saya untuk membuka acara ini, di mana acara ini merupakan sebuah kegiatan yang diadakan oleh Kementerian Kominfo bekerjasama dengan Cyber Kreasi di bawah kerangka program literasi digital. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, kehadiran pandemi dan pesatnya perkembangan teknologi telah mengubah cara kita beraktivitas dan bekerja. Kehadiran teknologi sebagai bagian dari kehidupan masyarakat inilah yang semakin mempertegas bahwa kita sedang menghadapi era disrupsi teknologi. Untuk menghadapi hal tersebut, kita semua harus mempercepat kerjasama kita dalam mewujudkan agenda transformasi digital Indonesia. Rekan sekalian yang berbahagia, salah satu pilar penting dalam mendukung terwujudnya agenda transformasi digital adalah menciptakan masyarakat digital di mana kemampuan literasi digital masyarakat memegang peranan penting di dalamnya. Sebagai tingkat paling dasar, kemampuan literasi digital merupakan kemampuan yang paling krusial dalam menghadapi perkembangan teknologi saat ini untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang tidak hanya mengenal teknologi, namun juga cermat dalam menggunakannya. Pada tahun 2020, Kementerian Kominfo bersama Kata Data melakukan survei status literasi digital nasional mengacu pada kerangka literasi digital milik UNESCO. Kajian tersebut menunjukkan bahwa indeks literasi digital Indonesia ada pada angka 3,47 dari skala 1 sampai 4. Di mana hal itu menunjukkan bahwa indeks literasi digital kita hanya ada pada sedikit di atas tingkat sedang, namun belum mencapai tingkat baik. Untuk mencapai tingkat literasi yang baik, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Kementerian Kominfo bersama Cyber Kreasi dan berbagai stakeholder terus berupaya mengadakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kemampuan literasi digital masyarakat Indonesia, dan salah satunya adalah yang sedang rekan-rekan sekalian ikuti sekarang. Rekan-rekan yang saya hormati, dalam menghadapi perkembangan teknologi yang sangat cepat, literasi digital merupakan kunci dan fondasi utama harus kita semua miliki. Pemerintah dalam hal ini, Kementerian Kominfo, bersama dengan Cyber Kreasi berkomitmen akan terus melakukan upaya meningkatkan literasi digital masyarakat lewat berbagai macam inisiatif kegiatan. Adanya berbagai inisiatif kegiatan literasi digital diharapkan dapat memfasilitasi dan semakin mendorong terwujudnya masyarakat digital Indonesia. Keadaan normal yang baru, baik sekarang maupun pasca pandemi, akan mempercepat proses digitalisasi di berbagai lini kehidupan kita. Maka dari itu, kita harus mempersiapkan SDM kita dengan keterampilan digital yang sesuai untuk menghadapi perubahan ini. Akhir kata, mari kita membawa perubahan positif untuk Indonesia yang lebih baik. Kita ciptakan inovasi-inovasi berkualitas dengan mengembangkan talenta dan memaksimalkan potensi masyarakat digital Indonesia. Bersama kita dapat melalui pandemi dengan menjadi lebih baik dari masa sebelumnya. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Selamat mengikuti kegiatan, tetap semangat, dan salam literasi digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Baik, terima kasih kepada Pak Samuel A. Panggerapan yang telah menyampaikan sambutannya kepada kita semua. Sambutan selanjutnya yang akan disampaikan oleh Bupati Aceh Selatan. Kepada Bapak Tengku Amron, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Segala puji hanyalah hal milik Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kesehatan, kesempatan kepada kita sehingga pada hari yang berbahagia ini kita bisa mengikuti kegiatan literasi digital tahun 2021. Salawat dan salam sama-sama kita kirimkan kepada junjungan kita, Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang berbahagia, informasi dan komunikasi tak selamanya membawa dampak positif, namun juga dampak negatif jika kemajuan teknologi informasi ini disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Untuk itu kami mengharapkan penggunaan internet di Kabupaten Aceh Selatan mempunyai potensi dan senantiasa kritis dalam menyikapi isu yang berkembang dan tidak mudah terprovokasi informasi yang bersifat hoaks dengan memahami program literasi digital. Berarti paham kapan dan bagaimana teknologi harus digunakan agar efektif untuk mencapai tujuan yang positif. Konsep ini erat dengan penggunaan media digital sebagai aktivitas pemenuhan informasi di masyarakat melalui media internet. Literasi digital sama pentingnya dengan membaca, menulis, berhitung, dan disiplin ilmu lainnya dengan menerima berbagai informasi, memahami pesan, dan berkomunikasi efektif dengan orang lain dalam berbagai bentuk. Hadirin yang berbahagia, oleh karena itu pembinaan dan sosialisasi terhadap norma dan aturan tersebut perlu digencar agar pemanfaatan teknologi dalam masyarakat tidak menyalahi norma dan aturan yang berlaku. Dengan demikian, kami berharap masyarakat Kabupaten Aceh Selatan harus mampu mengembangkan budaya literasi sebagai persyaratan kecakapan hidup abad ke-21 ini melalui pendidikan yang terintegrasi mulai dari keluarga, sekolah, sampai dengan masyarakat yang meliputi 6 literasi. Dasar tersebut mencakupi literasi baca tulis, literasi numerasi, literasi sains, literasi digital, literasi finansial, dan literasi budaya dan sosial kemasyarakatan sesuai dengan arahan Bapak Presiden tentang pengembangan digital nasional. Hadirin yang berbahagia, melalui program kegiatan literasi digital diharapkan menjadi pendukung keluarga, sekolah, dan masyarakat, mulai dari perkotaan sampai ke wilayah pedesaan untuk berperan aktif dalam menumbuhkan budaya literasi. Kami menyampaikan dukungan dan apresiasi atas program literasi digital ini. Mudah-mudahan program ini akan menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan daya pikir masyarakat keseluruhan yang pada gilirannya meningkatkan daya saing bangsa. Semoga dengan adanya program ini dapat bermanfaat bagi masyarakat penggunaan internet dan konten yang positif. Pemerintahan Kabupaten Aceh Selatan melalui Dinas Informasi dan Komunikasi siap memberikan edukasi pada masyarakat terkait program literasi digital ini, dan kami harapkan kepada seluruh peserta untuk dapat aktif dalam mengikuti kegiatan ini sampai dengan selesai. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati, meridai, dan memberkati usaha kita semua bagi kepentingan masyarakat dan bangsa. Amin amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tengku Amron yang telah menyampaikan sambutannya kepada kita semua. Sambutan tadi sekaligus membuka acara kita pada pagi hari ini. Baik, Bapak, Ibu, dan teman-teman semua di seluruh Indonesia, khususnya di Kabupaten Aceh Selatan, semoga masih tetap semangat ya untuk mengikuti webinar pada pagi hari ini. Webinar hari ini diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kemenkominfo Republik Indonesia.
Hari ini kita sudah kedatangan 4 narasumber kita yang keren-keren banget. Tapi saya belum mau masuk ke sesi narasumber dulu nih, karena saya dan narasumber kita yang keren-keren banget tadi telah hadir juga di tengah-tengah kita, key opinion leader kita pada pagi hari ini, yaitu Kak Andromeda Mercury. Selamat pagi Kak Andro, apakah sudah bergabung bersama kami? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Hafiz dan para peserta didik, kemudian pelajar, siswa-siswi masyarakat yang berada di Kabupaten Aceh Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, salam kenal. Saya merupakan jurnalis dan juga news anchor di TV One. Mungkin Bapak Ibu yang sering nonton berita, baik itu berita soal politik, hukum, sosial, ya kadang-kadang saya tampil di TV, Pak. Tapi untuk menyiarkan fakta sesuai dengan data yang kami temukan di lapangan, Pak. Baik. Semangat sekali ya Kak Andromeda ya pada pagi hari ini ya Kak. Harus dong Hafiz. Kita harus semangat karena saya juga ingin belajar menjadi seorang yang cakap digital. Ini narasumbernya luar biasa. Tadi sudah dibuka oleh Pak Bupati, kemudian dari pihak Kominfo. Karena literasi digital ini sangat dibutuhkan untuk kita semua. Jangan sampai kita terbuai dengan sosial media, tapi kita tidak tahu etikanya, keamanannya seperti apa ketika kita sudah bersosmed ria. Mas Hafiz. Baik, Bapak Kak Andromeda, gimana nih Kak pendapat Kakak tentang judul kita pada pagi hari ini Kak? Ini seru sekali karena yang namanya pandemi ini memang tantangan luar biasa, apalagi antara guru dan juga peserta didik. Diakui, kemarin kami sempat juga wawancara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sekarang kan sudah berubah ya, Ibu yang namanya Kemendikbud Ristek Dikti. Ya, Pak Nadiem Makarim juga mengakui memang kualitas pendidikan itu turun drastis. Tapi mau gimana? Ini merupakan opsi terakhir agar kita tetap bisa melakukan aktivitas, belajar mengajar di tengah keterbatasan. Paling tidak dengan keterbatasan ini, tapi gimana caranya agar mendekati optimal? Saya akui memang, saya sebagai orang tua juga kerepotan. Kami yang biasanya menghadapi anak-anak, ngajak main, sekarang kita jadi belajar lagi. Bagaimana agar membimbing mereka yang tadinya kalau masuk kelas tatap muka kan pasti fokus ya Mas ya sama guru. Tapi kalau lagi online ini memang tantangannya luar biasa. Bukan hanya tenaga pendidik yang harus cakap menggunakan platform, berbagai jenis aplikasi yang kita gunakan untuk belajar, tapi juga orang tua yang tadinya gaptek dituntut untuk beradaptasi secara cepat agar tidak menjadi gaptek, dan mau nggak mau ya kita harus bisa membuat peserta didik, tenaga pendidik semuanya itu antusias, optimal memberikan pelajaran kepada para siswa di Indonesia ini. Saya berharap ke depan ya memang pandemi segera berakhir dan ya tatap muka secara bertahap. Sepertinya di Kabupaten Aceh Selatan Bapak Ibu ya ini sudah bertahap, ada yang tatap muka namun mungkin kuota di kelasnya ya, kapasitasnya yang tidak optimal. Kalau di Jakarta Bapak Ibu saya akui ini kita masih PPKM level 4 jadi belum ada tatap muka, sekarang masih proses vaksinasi. Harapannya ya sesegera mungkin lah tatap muka, karena ketika murid bertemu guru di kelas itu jauh lebih efektif Mas, luar biasa. Dan kami orang tua juga senang gitu kan, menitipkan ke sekolah, anak-anak menyerap ilmu itu dengan baik lah kalau memang hadir ke sekolahnya masing-masing. Bener banget tuh Kak Andro. Di tengah situasi industri pendidikan 4.0 ini emang semua orang harus berkembang ya Kak Andro ya. Tidak hanya siswa, tenaga pengajar, orang tua juga harus ikut berkembang, ikut andil dalam industri pendidikan ini ya Kak Andro ya. Betul Mas Hafiz, tinggal bagaimana kita memikirkan, berkreativitas meskipun dari rumah, tapi ya berpikir untuk gimana ya supaya tidak membosankan ketika mengajarkan kepada siswa, dan siswa juga dengan orang tuanya paham gitu. Makanya saya rasa ini teman-teman orang tua yang ikut pada pagi hari ini sungguh kesempatan yang luar biasa. Kita akan mendengarkan pemaparan dari para narasumber yang secara kompetensi sudah tidak usah diragukan lagi. Ini bukan kaleng-kaleng Bapak Ibu temanya, saya juga berharap semuanya aktif menyimak karena sesungguhnya kecakapan digital itu bukan hanya untuk masa kini tapi masa mendatang. Tantangannya sungguh luar biasa. Kalau kita gagap teknologi, kita bisa ditipu-tipu. Itu yang kita hindari kan. Jangan sampai yang generasi di atas milenial, mungkin generasi yang kita menyebutnya generasi kolonial, dikerjai sama generasi nanti Gen Z, baby boomers. Itu yang ya kita waspadai kan. Harapannya generasi milenial ini bisa berkolaborasi dengan generasi yang sesudahnya maupun yang sebelumnya. Saya berharap ada partisipasi aktif, kita simak dari awal sampai dengan akhir pemaparan narasumber Mas Hafiz.
Benar sekali Kak, setuju banget tuh Kak. Emang kita sebagai generasi milenial harus melengkapi ya Kak ya, tidak hanya ke generasi kita selanjutnya, ke generasi sebelumnya juga kita harus membantu ya Kak ya. Betul. Sekarang eranya Baik. bukan hanya berkompetisi tapi juga berkolaborasi. Mas Hafiz. Kolaborasi, setuju banget tuh Kak. Baik Kak, terima kasih nih Kak atas sharing-sharingnya Kak di awal ini. Nanti kita akan bertemu lagi di akhir sesi ya Kak, setelah sesi pemaparan. Jangan kemana-mana dulu Kak. Baik, terima kasih banyak Mas. Luar biasa nih saya Baik. terima pemaparan dari Ibu Ninu, kemudian Pak Asrul, kemudian Pak Erdiansa yang sungguh luar biasa, dan juga ada narasumber dari Aceh Selatan kita hadirkan juga ya Mas. Nanti kita simak bersama ini. Narasumbernya ada Ibu Julia Amalia juga. Saya mau mendengarkan dan buat input saya juga sebagai jurnalis dan juga news anchor. Silakan Mas Hafiz. Baik Kak, terima kasih nih Kak. Nanti kita akan bertemu lagi ya Kak. Siap. Baik. Saya akan melanjutkan acara kita pada webinar pagi hari ini. Oke, tapi sebelum kita masuk ke sesi narasumber, sesi pemaparan narasumber, saya akan membacakan tata tertib terlebih dahulu. Seluruh peserta yang hadir harap memperhatikan tata tertib yang akan saya berikan. Yang pertama, peserta sudah dapat bergabung Zoom meeting 30 menit sebelum acara dimulai. Yang kedua, demi keamanan bersama, peserta yang diizinkan masuk ruang webinar adalah peserta yang sudah mendaftar melalui link pendaftaran. Sebagai wujud ketertiban, peserta harus menyesuaikan nama akun Zoom dengan format nama _ nama instansi. Contohnya, Ziad _ Universitas Indonesia. Yang keempat, peserta diharapkan untuk mematikan mikrofon dan juga menyalakan kamera selama acara berlangsung. Peserta diharapkan mengikuti seluruh rangkaian acara dengan khidmat dan tertib. Selanjutnya, seluruh rangkaian acara akan direkam dan disimpan oleh panitia sebagai bentuk pertanggungjawaban. Dan juga bagi teman-teman yang ingin bertanya dapat menggunakan fitur kolom chat dengan format yang nanti akan diberikan oleh host. Karena di akhir sesi webinar kita akan ada 10 penanya terpilih yang akan mendapatkan voucher e-wallet dari Kominfo. 4 orang diantaranya dapat bertanya langsung kepada narasumber-narasumber kita yang keren-keren banget nih. Dan 6 sisanya akan ditampilkan di akhir sesi. Jadi, kepada teman-teman yang sudah bertanya, jangan meninggalkan ruang Zoom meeting ini ya, karena jika nanti pertanyaannya terpilih tetapi orangnya sudah tidak ada, maka pertanyaannya akan hangus dan akan digantikan ke pertanyaan berikutnya. Dan juga saya ingatkan, untuk seluruh peserta webinar, dimohon untuk tidak menggunakan fitur raise hand. Dan juga, untuk link absen akan diberikan di akhir sesi ya. Baik, mungkin para peserta ini sudah tidak sabar untuk mendengarkan materi-materi dari narasumber-narasumber kita nih. Maka dari itu, langsung saja kita masuk ke sesi pemaparan yang pertama. Sesi pemaparan yang pertama mengenai etika digital yang akan disampaikan oleh Ibu Ninuk Wiliani, SSI MKOM, selaku dosen dan juga Youth Education Observer. Selamat pagi, Ibu Ninuk. Selamat pagi, Mas Ziad ya? Pagi. Iya, Bu. Ya, salam kenal. Gimana? Salam kenal, Bu Nino. Gimana nih, Bu, kabarnya pagi hari ini, Bu? Alhamdulillah, sehat-sehat dan baik-baik. Baik, Alhamdulillah. Sehat dulu ya. Iya, Bu. Betul sekali. Bu, kalau boleh tahu nih, Bu, posisi lagi di mana nih, Bu? Saya lagi di Jakarta Selatan ini. Masya. Jadi dari Jakarta Selatan dapat bertemu bertatap muka dengan warga Aceh Selatan juga ya, Bu ya. Itulah kelebihan dari ini ya, dunia digital ini ya. Kita bisa ketemu kapan aja dan di mana saja dan di kapanpun jadinya. Oke, Bu, Nino, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ya, Bu, untuk memaparkan materinya. Baik. Silakan kepada Ibu Nino untuk memaparkan materinya selama 20 menit ya, Ibu, dan izinkan saya untuk mengingatkan di 5 menit sebelum waktu selesai. Kepada Ibu Nino, dipersilahkan. Oke, terima kasih Mas Ziad atas waktunya. Saya izin share untuk materi hari ini. Oke. Saya hari ini kebagian di Aceh Selatan. Ini kalau nggak pandemi saya sudah meluncur ke sana nih, karena tadi malam saya sudah berselancar. Itu indah banget dan banyak banyak wisatanya ya. Dan di sini ada tapak tuan, terus ada air terjun bertingkat gitu ya. Saya belum pernah ke Aceh Selatan nih, dan ternyata saya ingin banget ke sana nih. Mudah-mudahan pandemi ini selesai biar bisa saya segera piknik ke sana nih.
Nah, materi hari ini adalah saatnya peserta didik dan guru terampil belajar daring. Nah, sebelumnya izinkan saya menyapa kepada Bapak Samuel Apangarapan dan Bapak Tengku Amran. Kehormatan dapat hadir pagi ini dan bertemu dengan teman-teman di Aceh Selatan. Dan juga saya ingin menyapa semua narasumber. Yang pertama adalah Bapak Asrul Sani STMKOM MT dan Bapak Erdiansyah SPD dan juga Ibu Julia Amalia Hasibuan. Oke, kita bersama-sama dalam sharing informasi di sini, kita saling bertukar pikiran aja. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai sesi hari ini di Aceh Selatan tanggal 6 Agustus 2021. Kebagian saya Digital Ethics ya hari ini. Dan tak kenal maka tak sayang, di sini perkenalan saya secara singkat. Ini beberapa kegiatan saya. Selain menjadi dosen, saya juga ada beberapa kegiatan dan kebetulan saya sedang melanjutkan studi lanjut di Malaysia. Tapi karena sedang pandemi, jadi kita lanjutkan dengan secara online. Nah, di sini saya juga merasakan bagaimana menjadi siswanya dan juga bagaimana menjadi pengajarnya. Jadi materi hari ini tuh tepat banget nih. Jadi bagaimana cara berbahasa yang benar dan beretika ketika kita menyampaikan informasi di ruang digital. Yang pertama gimana cara menyampaikan materi, dan yang kedua adalah bagaimana nih menggunakan bahasa yang baik dan benar pada saat kita belajar online. Dan yang ketiga, kita gimana nih cara menyikapi perilaku siswa saat pembelajaran online. Nah, dari ketiga ini, saya ingin menyampaikan yang pertama dulu nanti ya, gimana nih cara menyikapi perilaku siswa saat kita melakukan pembelajaran online. Nah, sebelumnya kita lihat dulu nih bedanya dunia digital dengan dunia nyata ya. Sebenarnya kalau dunia digital dan dunia nyata, sekarang ini tidak ada bedanya. Jadi seperti sekarang ini, kalau misalnya dua orang bertemu, itu masing-masing juga kadang-kadang megang handphone. Jadi bertemu dunia nyata, tapi mereka asik sendiri di dunia digitalnya. Begitu juga dengan seperti sekarang, kita bisa lakukan tatap muka seperti ini, walaupun dengan perangkat yang berbeda, tapi kita bisa bertemu dan bertatap muka dan saling berkomunikasi. Jadi dunia digital dan dunia nyata itu sama sekali tidak ada bedanya untuk sekarang ya, tipis gitu ya. Bedanya tidak bertemu secara fisik aja. Tapi kalau semuanya pemikiran dan komunikasi semuanya bisa kita lakukan, nggak cuma lokal, nggak cuma nasional, kita juga bisa berinteraksi secara internasional. Nah, masuk ke dalam etika nih. Gimana nih caranya biar kita baik dan benar ketika kita berada di dunia digital? Seperti saya ingin tengok sedikit, ada beberapa kasus yang kemarin agak viral, misalnya tentang pegawai perempuan yang bekerja di Mahkamah Agung yang kebetulan marah-marah dan mencakar Aibtu Sutisna saat petugas kepolisian itu menilang gitu ya. Nah, gara-gara itu ternyata ini yang menjadi viral. Ini kan dunia nyata kemudian viral di dunia digital. Nah, ini juga yang bisa mengakibatkan bahwa kita harus berhati-hati nih di dunia nyata karena itu bisa menjadi efeknya sangat-sangat luas. Dan ini yang di atas ini adalah kasus pembalap Nicky Hayden. Dia juga lalai karena dia asik mendengarkan headset ya pada saat dia bersepeda, ternyata dia mengalami kenaasan, yaitu ditabrak kendaraan ya, karena dia asik dengan ininya. Jadi asik di dunia digital mengakibatkan sesuatu yang fatal di dunia nyata. Nah, ini yang satu-satu contoh betapa tipisnya perbedaan dunia nyata dan dunia digital. Nah, kita geser nih ke pembelajaran di ruang digital. Sama seperti tadi, gimana sih kita kalau misalnya pembelajaran di dunia digital dengan pembelajaran di dunia nyata? Sebelum masuk ke dalam yang intinya, kita lihat dulu nih ternyata pada saat kita sudah lakukan di survei di Majalengka, di sini terlihat nih yang bilang biasa aja ternyata 65%. Yang mudah mengikuti sebesar 12,89%. Yang bilang tidak bisa mengikuti yaitu sebesar 22%. Nah, ternyata lebih banyak yang biasa aja gitu ya. Jadi ngerti enggak juga enggak gitu ya. Jadi mereka nanggepinnya biasa aja katanya. Dan ternyata pada poin efektivitas belajar di rumah, ternyata yang bilang sangat efektif hanya 5,79%.
Dan ternyata yang kurang efektif sebesar 53,95%. Ini menjadi PR kita bersama nih sebagai pendidik dan sebagai siswa juga. Gimana caranya biar pembelajaran di rumah ini tetap oke, tetap berjalan dan biar tepat sasaran. Tujuannya adalah sesuai dengan yang menjadi harapan. Nah, di sini ada potret pendidikan tinggi nih tengah pandemi sampai 1 Mei 2020 kebetulan. Dan ternyata efektivitas perkuliahan daring itu kembali lagi nih, tidak efektifnya itu sebesar 69,45%. Nah, ini menjadi PR bersama nih, baik pendidikan tinggi, baik pendidikan sekolah, juga gimana caranya biar kita meminimalisir ketidakpahaman siswa dan kegaptekan dari si pendidiknya. Nah, kita masuk nih. Kalau dulu kita belajar itu, kita ketemu langsung dengan guru dan murid, berinteraksi secara langsung, tanya jawab dan bisa langsung dijawab. Kalau sekarang ilustrasinya seperti ini. Jadi bangku-bangku yang ini siswanya hanya melihat papan tulisan, tidak ada gurunya. Jadi gimana nih cara PR kita untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada pada saat kita pembelajaran online. Salah satunya literasi digital ini nih. Jadi di sini saya ketika pengen kasih meme-meme yang lucu-lucu sedikit, gimana nih ketika kangen teman-teman tapi nggak bisa ketemu karena online, jadi wajahnya sedih. Terus melihat berita seorang ayah rela mencuri laptop demi anak agar bisa belajar online. Ini sebenarnya meme yang diambil dari yang beneran ya. Bapak kita kerja keras, lagi pandemi, sekolah makin mahal, tapi harus pakai HP dan internet. Terus ada lagi kepala pusing, perut mual-mual, ternyata karena kepikiran duit kuota dan tugas sekolah. Duh Gusti, sekolah online malah bikin pusing, katanya gitu. Terus ada lagi, sekolah hanya memberikan kuota 8 giga, pas ternyata dipakai bisa sampai 80 giga. Makin nambah biayanya nih, beli kuota, dan nyari-nyari sinyal, dan segala macam. Nah, kalau di saya nih, setiap problem itu pasti pasangannya adalah solusi. Jadi kalau kita bicarakan semua problem, kita harus cari solusinya bagaimana. Nah, di sini ada belajar dari rumah itu plus minusnya nih. Plusnya itu kita dapat terhindar risiko penularan COVID-19 di sekolah. Dan bisa juga guru atau pengajar itu jadi melek teknologi dan internet. Yang tadinya guru hanya pegang handphone cuman buat WhatsApp aja dan SMS, sekarang jadi kita berkreativitas nih. Gimana caranya meningkatkan kreativitas kita supaya bisa lebih atraktif lagi nih bagaimana cara menyampaikan materi. Juga pembelajaran di bawah pengawasan orang tua. Kalau dulu orang tua nggak tahu nih apa yang dilakukan anak-anaknya di sekolah, sekarang benar-benar tahu apa aja sih si anak-anak itu melakukan apa pada saat belajar. Dan juga bisa terlibat aktif dan interaksi siswa dan orang tua lebih terjalin. Karena orang tuanya WFH, anak-anaknya sekolah di rumah, jadi lebih terjalin. Tapi ada minusnya nih, ternyata pembelajaran online ini butuh ponsel yang cerdas, lebih cerdas lagi. Kalau dulu handphone cuma buat SMS saja dan bisa naik lagi ke bisa WhatsApp, dan sekarang harus bisa interaktif sehingga akses internetnya lebih dibutuhkan lagi, dan juga aplikasi kuota yang nggak boleh habis. Kalau habis berarti nggak sekolah. Dan kirim tugasnya nggak bisa langsung di kertas atau di buku, melainkan foto atau audio, dan juga itu juga membutuhkan skill tersendiri ya jadinya. Dan siswa gampang jenuh dan bosan. Ini nih kita cari solusi bersama ya, gimana caranya siswa nggak gampang jenuh dan bosan. Solusi yang diberikan oleh pemerintah daerah biasanya bisa melakukan siaran televisi seperti program belajar, dan bisa menggunakan aplikasi perbincangan yang gratis, misalnya Google Meet, Zoom, itu kan ada yang gratis ya, walaupun dibatasi dengan waktu. Dan juga kita bisa melakukan rekaman video materi belajar atau dikirimkan melalui via aplikasi perbincangan di ponsel. Nah, di NTT ini bisa melakukan siaran radio, jadi satu menjadi broadcast ke semuanya. Bisa juga kalau misalnya dataran tinggi di Sumbawa, itu menggunakan handy-talkie seperti di dataran tinggi. Nah, gimana nih cara menyikapi perilaku siswa saat pembelajaran online? Karena kan macam-macam ya, ada yang serius, ada yang sambil tidur, ada yang sama teman-temannya berkumpul, hanya sedikit, jadi bisa macam-macam. Gimana nih cara kita menyikapi perilaku-perilaku siswa yang sedang belajar online?
Nah, di sini ada tips-tips sedikit nih gimana cara menyampaikan materi di era digital ini. Yang pertama adalah kita jangan ragu untuk mencoba platform digital. Kita coba-coba aja dulu platform-platform yang sudah ada. Nah, sekarang kan sudah banyak ya platform-platform yang sediakan baik gratis ataupun yang berbayar. Mungkin kalau yang berbayar biasanya dicoba dulu nih trying-nya, apa namanya, kalau sudah cocok baru bisa kita ambil yang berbayar. Dan juga membagikan tugas menjadi semakin mudah ya. Kalau misalnya satu kali share semuanya bisa kelihatan dan tahu apa yang menjadi tugas dari si siswa. Dan di era digital ini pemantauan siswa menjadi lebih mudah karena sudah di-report, sudah dilakukan oleh aplikasi. Biasanya kalau misalnya siswa yang belum mengumpulkan jadi ketahuan dan ada recordnya. Jadi kalau misalnya siswa, Bu, saya sudah ngumpulin gitu kan. Nah, dilihat nih belum ada, jadi nggak ada buktinya. Jadi itu menjadi pemantauan siswa menjadi lebih mudah nih di era ini. Dan jangan lupa kita perbanyak diskusi dibandingkan satu arah, komunikasi satu arah. Jadi kalau diskusi kita bisa tahu apa yang dimaui siswa dan apa yang kegiatan-kegiatan yang menyenangkan bagi siswa-siswa. Dan yang kelima, berikan contoh yang relevan. Contohnya jangan yang teoritis sekali ya. Sebaiknya contohnya kan sekarang sudah banyak nih. Kita bisa googling atau tanya dan sering ikut webinar-webinar. Itu bisa menjadi tukar pikiran antar pendidik supaya kita bisa lebih kreatif lagi jadinya. Dan jangan lupa tidak memberikan tugas yang berlebihan. Ini nih yang ditunggu-tunggu sama siswa. Karena kalau tugas yang berlebihan, tugas yang banyak tapi kurang berbobot, itu nggak akan menjadi efektif dan nggak akan bikin siswa kita menjadi lebih mudah memahami. Dan yang ke-8, setelah tadi mencoba platform digital, jangan lupa untuk memilih platform pembelajaran yang lengkap dan mudah dipahami. Kemudian yang kedua adalah menggunakan bahasa yang baik saat menyampaikan materi. Ini yang sangat penting. Kita bayangkan bahwa siswa-siswa kita di rumah itu nggak sama semuanya ya. Ada yang buka buku sambil pegang handphone. Jadi dia perangkatnya hanya handphone. Kebayang dong kalau misalnya perangkat yang digunakan handphone kan layarnya hanya sedikit ya. Dan ini juga sepertinya dia numpang di kelurahan atau apa gitu ya. Jadi jadi kita harus pikirkan siswa-siswa kita di seberang sana tuh gimana nih kalau kita lagi ngomong di depan laptop seperti ini. Ada juga yang dengan tempat yang nyaman, dan ada juga yang didampingin orang tuanya yang stres. Ini juga banyak nih yang seperti ini ya. Jadi siswa-siswa kita di rumah didampingi, gurunya ngomong aja tanpa memperhatikan gimana siswanya berinteraksi, orang tuanya lagi, aduh pusing banget gitu ya. Nah di sini juga banyak nih yang melakukan seperti ini. Nah di sini saya ingin berikan tips untuk adik-adik siswa. Kalau misalnya pembelajaran online, yang pertama kita bisa ciptakan suasana yang tenang. Jadi kita minta space nih sama orang tua kita, minta space yang suasana itu cukup tenang dan bisa memahami tempat yang materi yang bisa menyerap materi lebih banyak lagi jadinya. Dan yang kedua adalah siapkan ruangan yang nyaman. Jadi selain tenang, juga harus nyaman. Misalnya satu anggota keluarga ada 2 atau 3 orang yang sedang belajar online, kita bisa minta space kira-kira yang tidak terganggu satu sama lain sehingga anggota keluarga tersebut bisa saling melakukan belajar daring. Dan yang ketiga adalah siapkan peralatan pendukungnya. Kalau misalnya adanya hanya handphone, jadi kuotanya juga harus terisi. Mudah-mudahan nih pemerintah katanya saya dengar ada lagi nih gratisnya lagi ya. Mudah-mudahan nanti itu beneran bisa dipakai ya. Dan ini adalah yang terakhir adalah etika menghubungi guru atau dosen melalui handphone. Yang pertama adalah kita harus pilih waktu yang tepat. Jangan pilih kita chatting pada saat waktu yang tidak tepat dan pada saat waktu beribadah. Dan waktu malam kita chat guru kita itu yaitu maksimal pukul 8. Jadi harus ada waktunya nih, pagi-pagi juga jangan pas subuh-subuh gitu langsung di email atau di WhatsApp ya. Dan jangan lupa untuk mengawali salam. Jadi salam apapun, selamat pagi, assalamualaikum, selamat siang, selamat malam, itu jangan lupa. Jadi kadang-kadang lupa, tiba-tiba langsung aja ke poinnya. Dan jangan lupa untuk perkenalkan diri. Kenapa? Karena mungkin
mungkin gurunya lupa itu murid dari mana atau dia belajar mengajar berapa kelas, jadi harus memperkenalkan diri, kelas berapa, namanya siapa, kelas berapa, dan sekolah di mana. Dan yang keempat adalah bahasa yang baik. Jadi jangan kebiasaan untuk jadi sudah dikasih tugas, oke, iya, enggaknya itu disingkat gitu ya, kapan, KPN gitu ya. Jadi kalau bisa yang baik, siap Pak, siap Bu, gitu. Terima kasih Pak, terima kasih Bu, gitu ya. Jadi harus ada etika dalam membalas WhatsApp atau chat dari guru. Dan juga jangan lupa ucapkan kata maaf. Bukan karena minta maaf karena bersalah ya, tapi ini hanya ucapan kata maaf sebagai wujud dari sopan santun dan kerendahan hati. Misalnya gini, mohon maaf Pak, kapan deadline tugasnya? Jadi jangan Pak, kapan deadline tugasnya gitu ya. Jadi ada kata depannya itu kata basa-basinya dulu gitu ya. Dan juga to the point dan terima kasih. Kalau misalnya kita sudah lakukan salam, perkenalkan diri, langsung apa nih tujuan kita WhatsApp-nya. Jadi jangan terlalu banyak basa-basi, sudah salam, sudah perkenalkan diri, terus bagaimana Pak kabarnya, mudah-mudahan sehat, dan lupa ada di mana, nggak perlu kayak gitu. Jadi langsung tujuannya tuh apa. Nah, ini adalah sumber-sumber yang saya gunakan untuk sharing hari ini. Ingat, attitude is everything. Jadi walaupun sekolah tinggi tapi tanpa attitude itu nggak ada gunanya ilmunya. Terima kasih waktu yang diberikan. Saya berikan ke moderator. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Baik, terima kasih nih Bu Nino atas pemaparan materinya yang sangat luar biasa sekali nih Bu. Tadi satu kalimat yang saya kutip nih Bu, setiap problem pasti ada solusinya. Wah, itu menarik sekali nih Bu. Kalau kita kaitkan ya Bu ya dengan kehidupan sehari-hari, problem itu berarti gadget dan jaringannya ya Bu. Yes, nah, solve-nya itu kita harus menciptakan komunikasi dua arah dengan siswa kita ya Bu, agar euforia kelasnya itu masih terasa gitu ya Bu ya, walaupun online. Perbanyak diskusi juga, jadi nggak. Oh, diskusi. Betul sekali Bu. Baik. Semoga kita semua dapat lebih beretika lagi ya Bu dalam belajar online maupun berdigital. Betul. Baik. Terima kasih Bu Nino atas pemaparan materinya yang sangat luar biasa. Baik. Sekarang saya akan mengingatkan kepada seluruh peserta webinar pada pagi hari ini, karena tadi Bu Nino sudah menyampaikan materi yang sangat luar biasa. Nah, bagi teman-teman nih yang ingin bertanya kepada Ibu Nino, dapat menggunakan fitur kolom chat ya. Dapat menuliskan dapat menuliskan pertanyaannya sesuai dengan format yang telah diberikan oleh host. Karena nanti di akhir sesi akan ada 10 penanya terpilih yang akan diberikan e-wallet oleh Kominfo. 4 diantaranya dapat berdiskusi langsung dengan narasumber kita dan 6 sisanya akan ditampilkan di akhir sesi. Jadi kepada teman-teman yang sudah bertanya, jangan meninggalkan ruang Zoom ini ya, karena jika pertanyaannya nanti terpilih tetapi orangnya sudah tidak ada, maka pertanyaannya akan hangus dan akan digantikan ke pertanyaan berikutnya. Baik, karena hari ini hari Jumat dan waktu selesai kita mepet dengan waktu sholat Jumat, maka langsung saja tanpa berlama-lama kita lanjut ke pemaparan materi yang kedua. Pemaparan materi yang kedua mengenai keamanan digital yang akan disampaikan oleh Bapak Asrul Sani STM.Com MT. Beliau adalah seorang operasional manager PT Megala Ras Lestari. Selamat pagi Bapak Asrul, apakah sudah bergabung bersama kami? Selamat pagi Mas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya Bapak Asrul pada pagi hari ini? Sehat Mas, mudah-mudahan Mas dan peserta yang lain juga sehat semua ya. Wah, amin. Semoga kita semua selalu sehat walafiat dan terlindung dari COVID ya Pak ya. Itu harus. Harus. Baik. Pak, kalau boleh tahu posisi Bapak di mana nih Pak sekarang? Posisi saya di Jakarta sekarang. Oh, sama ya dengan Bu. Ya. Sudah semangat kan Pak untuk memaparkan materinya kepada teman-teman kita khususnya di Kabupaten Aceh Selatan ini Pak? Ya, semangat Mas. Pokoknya kita harus terus belajar supaya tetap dapat ilmu sehingga kita bisa
saling memberikan informasi, saling belajar, ya mengembangkan diri lah di era digital kayak gini. Baik Pak Asrul, langsung saja ya Pak untuk memaparkan materinya selama 20 menit dan izinkan saya untuk mengingatkan di 5 menit sebelum waktu selesai. Kepada Bapak Asrul Sani, dipersilahkan. Terima kasih Mas Ziad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para peserta webinar pagi ini yang kebetulan kita sama-sama berada di Kabupaten Aceh Selatan. Yang terhormat Bupati Aceh Selatan Teguh Amran, yang terhormat para narasumber, ada Ibu Nino, teman saya ada Pak Erdiansyah dan Ibu Julia, dan key opinion leader kita yang ini mah terkenal, Pak Mas Andromeda Mercury. Saya tiap pagi nonton TV One. Ya, mudah-mudahan pagi ini semua diberikan kesehatan dan diberikan kemudahan dalam menjalankan hari-harinya. Saya izin share screen. Jadi Bapak Ibu, pagi ini saya coba untuk membahas bagaimana dari sisi keamanan ya. Kalau tadi Bu Nino mungkin bisa bicara dari digital, dari sisi skill, nah ini dari sisi keamanan. Perkenalkan, saya Asrul Sani. Saya sehari-hari memang sebagai entrepreneur di PT Mega Laras Lestari, dan sehari-hari juga berprofesi sebagai pengajar di salah satu kampus di Jakarta. Nah, apa yang akan kita coba lihat dari era digital ini? Sebenarnya satu sisi yang kita mesti kembangkan di era digital adalah 5 model soft skill seperti ini. Jadi ada motivasi, ada komunikasi, ada pengendalian emosi, berpikir kreatif, dan integritas. Karena satu sisi baik guru maupun murid semua ini harus berusaha untuk kita miliki ya. Jadi kalaupun misalkan kita mengajar secara online via aplikasi, nah kadang-kadang kita sebagai guru tuh suka kesel ngelihat murid tidak bisa mengikuti secara normal, atau kita lagi ngajar tiba-tiba kita nggak tahu muridnya ada di mana. Nah, begitupun juga secara komunikasi pun harus berjalan lebih baik. Dan yang paling penting adalah kita punya integritas dan berpikir kreatif dan inovatif agar pembelajaran secara online ini bisa tetap berjalan seperti biasa. Ini yang perlu diketahui bahwa total penduduk Indonesia ini kurang lebih 275 juta, dan pengguna internet itu kurang lebih hampir 74%. Nah, di antara pengguna internet mungkin lebih banyak yang pengguna smartphone untuk koneksi. Jadi teman-teman ataupun adik-adik maupun guru sebenarnya bisa sambil mengajar via handphone. Dan ini ya memang salah satu penunjangnya adalah koneksi, Bapak Ibu. Nah, saya melihat bahwa hampir kurang lebih transformasi digital ini di Indonesia dengan pengucuran dana yang kurang lebih hampir 35 triliun tahun lalu itu harusnya sih sudah bisa menjangkau wilayah-wilayah pelosok gitu ya untuk koneksi internet. Nah, ini yang kita dapatkan kalau kita dari sisi internet. Jadi kita bisa dapat sumber ilmu pengetahuan gitu ya, bisa mendapatkan korespondensi, pertukaran data, komunikasi langsung. Terus kita juga bisa mencari informasi-informasi lain soal pendidikan, entah itu beasiswa, entah itu dana hibah misalkan, ataupun yang buat hiburan, ataupun hanya untuk transaksi bisnis, ataupun bermain medsos mungkin buat adik-adik kita, ataupun bermain games misalkan. Nah, masalahnya sekarang perubahan yang terjadi antara dulu zaman era sebelum COVID ataupun sekarang sudah COVID itu sangat luar biasa perubahannya. Dulu kita mungkin belajar secara offline, kita mengajar di depan kelas. Nah, kalau sekarang kita itu ngajar itu di depan laptop ataupun di depan smartphone. Nah, yang penting kenapa tadi saya bicara di awal bahwa 5 soft skill yang tadi penting ya, karena ini harus kita antisipasi begitu kita mengajar kepada murid kita ataupun kita sebagai murid mendengarkan apa yang dibicarakan oleh guru kita. Karena nggak bohong juga sih, kadang-kadang kita pada waktu mengajar murid kita kadang-kadang nggak bisa lihat gitu ya, walaupun kita pakai aplikasi, contoh mungkin pakai aplikasi Zoom gitu, walaupun terbatas waktunya, ataupun pakai yang gratis pakai Meet ya, Google Meet itu kan bisa kita pakai sepanjang waktu, sepanjang jam. Nah, kita nggak tahu murid kita itu sedang ngapain posisinya dia. Ya kalau di Jakarta sih karena ini PPKM terus ya memang nggak pernah ada pertemuan ya. Anak saya yang kuliah baik pun
yang masih sekolah dasar itu nggak pernah ada pertemuan, mereka tetap belajar di rumah. Nah, kita sebagai guru kita nggak bisa lihat gimana murid kita dalam posisinya, apakah dia benar-benar belajar, mendengarkan informasi kita ataupun tidak ya, kita nggak tahu. Nah, makanya butuh mungkin semacam apa kayak motivasi ataupun effort yang lebih tinggi supaya anak bisa memperhatikan guru dengan lebih baik. Nah, ini beberapa aplikasi yang mungkin Bapak Ibu bisa pakai ataupun adik-adik sekalian bisa pakai untuk belajar. Kalau buat adik-adik sih mungkin bisa pakai Kelas Pintar, ada Brainly, ada Rumah Belajar ini dari Depdikbud, ada Kelas Kita, ada Bimbel Smart, ataupun tapi beberapa ini kan ini rata-rata berbayar. Tapi kalau buat para guru mungkin ibu guru bisa mengajar di ruang guru, bisa juga mengajar via Zoom gitu ya, dia bisa mengajar via Google Meet. Yang penting kita motivasi dan keinginan untuk saling berbagi buat para guru ataupun saling menerima apa yang diajar oleh guru oleh murid. Nah, itu kita bisa saling memberikan manfaat buat diri kita. Jangan sampai kita sudah belajar daring seperti ini, terus apa yang kita rasakan itu tidak sesemangat waktu belajar dulu di offline. Memang banyak sih sebenarnya, banyak juga guru-guru yang menginformasikan bahwa sebenarnya di belajar online ini agak kurang gitu ya, kurang sentuhan soulnya kurang gitu ya. Jadi sentuhannya masih tidak benar-benar sampai kepada murid. Tapi satu sisi kita harus melihatkan kondisi pandemi ini. Nah, kita harus gimana caranya supaya kita lebih inovatif dalam mengajar di online tersebut. Nah, ini tips mengajar, saya mungkin skip aja, tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Nino. Yang penting adalah sebenarnya ruang belajar yang nyaman dan jaringan internet yang stabil. Nah, ini yang paling penting buat Bapak Ibu semuanya, buat anak-anakku semua ataupun Bapak Ibu sebagai pengajar, membaca. Karena satu sisi kalau kita membaca, apapun yang akan kita ketahui kita bisa dapatkan. Ya selain mendengar ya sebenarnya. Tapi satu sisi yang penting adalah kita membaca. Nah, peran pengajar yang penting terhadap siswa, satu sisi yang paling penting adalah kita berusaha untuk memberikan informasi yang memang kita dapatkan secara benar kepada murid kita. Sehingga itu bisa tersampaikan, sehingga murid tersebut bisa juga mengaplikasikan terhadap dirinya. Ya, makanya kenapa guru itu perlu kreativitas yang tadi saya bicarakan, perlu social understanding atau critical thinking. Nah, bisa jadi kolaborasi antar guru terhadap muridnya sehingga memberikan materi dan praktikal sekaligus. Ya, materi dan praktikal sekaligus, walaupun secara online Bapak Ibu itu tetap kita bisa buatkan, atau buatkan mungkin semacam video yang bisa diupload di YouTube, terus dikasihkan link kepada muridnya dan muridnya bisa mengambil. Kalaupun tadi Bu Nino mungkin cerita ada kuota yang pakai 8 GB ternyata dapat bantuannya 8 GB ternyata terpakai 80 GB, yaitu karena mungkin muridnya juga menggunakan kuota tersebut untuk aplikasi yang lain. Tapi kalau hanya untuk belajar online, saya pikir cukup, karena pemerintah sekarang juga sudah menurunkan untuk kuota ini terhadap siswa. Saya baru lihat kemarin beritanya, kalau kami buat dosen kami dapat 15 GB, buat murid mungkin juga dapat sekitar 10 GB ya Bapak Ibu. Nah, kita lihat sekarang dari sisi keamanannya. Keamanan untuk dari sisi pengguna online nih, online. Jadi belajar secara daring. Nah, ini yang penting dihindari kalau Bapak Ibu menggunakan smartphone ataupun laptop untuk mengajar ya. Ini tolong dihindari untuk penggunaan WiFi publik. Karena satu sisi WiFi publik ini sebenarnya tidak terpercaya kecuali Anda menggunakan di rumah sendiri ya. Tapi kalau semacam mungkin di ruang area publik, misalkan ya ada satu tempat misalkan yang memang terbatas pengunjungnya terus ada publik, ada wifi-nya ya, mendingan Anda hindari, mendingan gunakan provider yang terpercaya. Nah, ini juga paling penting juga adalah gunakan password. Jadi begitu Anda mungkin mau menggunakan aplikasi Zoom misalkan ataupun Google Meet ya, Anda pasti punya akun email. Nah, akun emailnya itu passwordnya dibuat kombinasi dengan mungkin paling minimal 8 karakter, hal yang paling baik, sehingga kemungkinan untuk diretas itu tidak ada cara untuk masuk ke dalam akun tersebut. Jadi kita bisa gunakan kombinasi angka, huruf, besar ataupun karakter-karakter yang bisa Anda gunakan ya. Yang penting diingat Bapak Ibu, karena saran saya sih ini menggunakan password ini kalau bisa setahun diganti 2 kali, diganti 3 kali untuk menghindari. Dan password ini kalau bisa
beberapa akun itu beda-beda, jangan dibuat sama ya. Ya saya pun ada mungkin yang sama, ada 2 akun, 3 akun itu ada sama password, tapi kombinasinya tuh sangat susah untuk dimasuki gitu ya. Nah ini juga ini untuk pengguna sosmed gitu ya, ada two factor authentication gitu. Kalau ada yang menggunakan mungkin sosmed sebagai bahan untuk belajar, karena di sosmed pun banyak pembelajaran ya, sekelas sosmed yang di TikTok pun banyak akun-akun pembelajaran kalau kita cari, bukan hanya sekedar hanya untuk menonton atau informasi untuk kesenangan gitu, buat belajar pun ada. Jadi silakan diaktifkan two factor authentication, ini sangat penting. Jadi koneksi antara smartphone dengan mungkin device lain gitu, sehingga akan ada autentifikasi dari pada mungkin dikirimkan melalui SMS ataupun email ataupun lain sebagainya. Berikutnya adalah ini untuk menginstal antivirus ataupun malware ya. Ini berlisensi. Ini juga murah Bapak Ibu, nggak terlalu mahal sekarang. Jadi software aplikasi ini untuk proteksi perlindungan ini sudah sangat banyak. Silakan Anda unduh ya, belilah ataupun mau cari yang mungkin gratis ada juga sih, cuman ya terbatas gitu ya, terbatas untuk antivirusnya seperti apa. Ya silakan dicari aja, ini banyak sekali digunakan di internet, berseliweran sih kalau buat antivirus. Nah ini yang paling penting, jadi hati-hati mendapatkan email phishing. Ya, email phishing itu apa? Email phishing itu sebenarnya orang yang mengirimkan sebuah tautan, terus sama seperti juga kita di WhatsApp sering juga dikirimkan sebuah tautan, ternyata itu adalah link-link yang berbahaya, supaya kita bisa masuk akses ke dia sehingga akun kita itu bisa di-hack oleh mereka. Jadi jangan sampai kita buka link, kalaupun ada file-file yang mencurigakan, nah mendingan di-skip aja, jangan dibuka, dihindari. Kalau tidak dikenal, mendingan dihindari Bapak Ibu. Karena hacker itu akan melakukan apa saja yang akan diinginkan untuk mendapatkan data-data ya. Mereka semacam trial and error gitu ya. Ada yang mungkin yang bagus, ya itu mereka kerjain. Kalaupun tidak, ya mereka hindari juga. Tapi mereka trial and error, siapa yang bisa dimasuki, ya itu yang mereka dapatkan. Terus juga ini buat adik-adik mungkin, ataupun Bapak Ibu sekalian, ada beberapa mungkin orang yang senang untuk root istilahnya, ataupun jailbreak daripada iPhone-nya. Ini melakukan semacam untuk akses ya. Jadi melakukan root itu istilahnya kalau di ilmu komputer ya, melakukan kayak dioprek aplikasinya atau Android-nya, sehingga mereka bisa mendapatkan akses ke dalam software-software yang tidak ada di Play Store. Nah ini secara nggak sadar kita sebenarnya ini mengaktifkan virus untuk masuk ke dalam smartphone kita. Nah, tapi kalau buat teman-teman yang memang sudah berpengalaman ataupun sudah terbiasa melakukan, tidak apa-apa, yang penting bisa mengantisipasinya dengan baik. Berikutnya adalah update untuk operation systemnya. Nah, ini kalau yang pakai Android itu Android biasa ada notifikasi, ataupun pakai yang iOS itu selalu ada notifikasi di smartphone-nya, sehingga kita bisa mengupgrade untuk diupdate penggunaan operation system ini semata-mata untuk melindungi ya, supaya serangan daripada malware, virus itu bisa lebih aman lah device yang kita gunakan. Berikutnya adalah ini ya, kalau ada teman-teman mungkin ataupun Bapak Ibu yang mau menginstal aplikasi anti hilang, silakan, ini ada banyak di Play Store aplikasi anti hilang. Ini untuk supaya mengantisipasi bahwa begitu handphone Anda mungkin hilang, Anda bisa mendelete atau meremote aplikasi tersebut, bisa mendelete semua yang ada di dalam smartphone tersebut. Selama handphone tersebut bisa koneksi ya, kita bisa tetap melakukan remote ya. Jadi ini mesti diantisipasi lah buat Bapak Ibu. Yang berikutnya adalah kalau untuk ini pengguna medsos mungkin, jadi jangan terlalu mengumbar lah di media sosial. Anak-anakku ini, adik-adik kadang-kadang suka terlalu kebablasan ya. Kita juga kadang-kadang orang tua mesti mengingatkan anak-anak jangan terlalu mengekspos diri, karena satu sisi ini satu cara untuk hacker melalui social engineering, mereka bisa mengikuti akun sosial media kita. Di mana kita berada dia akan tahu. Jadi mesti sedikit tahan-tahan lah. Nah ini untuk penyedianya ya, penyedia online-nya. Nah ini biasa kalau buat penyedia, mereka biasa punya backend, administratif, mereka menggunakan password supaya mereka agar mereka tidak
tidak bisa dimasuki oleh hacker. Nah, beberapa kata sandi mereka juga sering menggunakan, ini paling penting juga Bapak Ibu, untuk hindari jadi menyimpan informasi sensitif yang di web. Kalau Anda punya aplikasi di web ya jangan terlalu mesti sedikit pintar juga, informasi sensitif itu mesti kita tahan karena web yang kita buat mungkin itu mesti akan dilihat oleh semua orang. Ini kalau ada yang menggunakan enkripsi, jadi memang harus dienkripsi, ada secure connection buat pengguna webnya, yang menggunakan online learning. Ini ada catatan pengguna, semuanya akan terlacak gitu ya, jadi bisa disimpan sehingga kita bisa menggunakannya nanti pada saat diperlukan kembali. Nah, yang penting juga ya sama seperti ini, jadi memperbarui sistem ini untuk menghindari ada bugs, mungkin untuk meningkatkan keamanan. Ini semuanya dilakukan untuk para penyedia online learning ataupun para pengguna. Ini batasi ini juga untuk penyedia online. Nah, satu sisi yang paling penting adalah saya selalu memberikan informasi kepada teman-teman bahwa dunia digital ini sebenarnya adalah dunia yang kita miliki. Kita nggak bisa berpaling dari dunia digital karena satu sisi perkembangannya ke depan pun akan jauh lebih berkembang. Nah, mana tahu nanti ada anak kita yang akan menggantikan posisi kita, mereka akan bisa memberikan informasi yang lebih baik. Dan saya selalu ingatkan bahwa amankan dunia digital itu seperti engkau mengamankan keluarga dan pasanganmu. Nah, ini sangat penting buat Bapak Ibu. Jadi mesti jaga diri, jaga keseluruhan supaya kita bisa aman berdunia digital. Terima kasih Bapak Ibu. Salam literasi. Saya Asrul Sani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik nih, terima kasih kepada Bapak Asrul Sani yang telah menyampaikan materinya yang sangat luar biasa sekali nih Pak. Tadi tentang keamanan digital ya Pak? Ya, betul. Tadi saya mendengar nih, Bapak membacakan kata membaca itu 3 kali ya Pak. Jadi kita tidak boleh malas untuk membaca gitu ya intinya. Ya, itu sangat penting Mas. Apapun itu di dunia kalau dengan membaca kita banyak pengetahuan. Penting banget. Baik. Dan juga tadi saya mendengarkan nih Pak, Pak Asrul Sani memberikan kita semua arahan bahwa pentingnya memperhatikan keamanan digital ya Pak. Seperti jangan menggunakan wifi publik, passwordnya diusahakan ganti 2 tahun sekali, dan misalkan dikombinasikan antara angka dan juga huruf ya Pak. Iya, wajib itu, wajib. Kalau buat saya sih wajib, kalau buat saya wajib banget. Baik, terima kasih nih Pak atas materinya. Semoga kita semua selalu terhindar dari kejahatan digital ya Pak. Ya, terima kasih Mas Ziad. Baik, terima kasih Bapak Asrul Sani. Baik, selanjutnya kita akan melanjutkan pemaparan materi yang ketiga ya. Pemaparan materi yang ketiga mengenai kecakapan digital yang akan disampaikan oleh Bapak Erdiansyah SPD. Beliau adalah seorang Kepala Dinas Pendidikan dan juga Kebudayaan Kabupaten Aceh Selatan. Kepada Bapak Erdiansyah, apakah sudah bergabung bersama kami? Selamat pagi Bapak Erdiansyah. Sekali lagi saya mengatakan, Bapak Erdiansyah SPD, beliau adalah seorang Kepala Dinas Pendidikan dan juga Kebudayaan Kabupaten Aceh Selatan. Selamat pagi Bapak, apakah sudah bergabung bersama kami? Bisa didengar Pak? Bisa Pak, bisa. Oh, bisa ya. Ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah SWT yang mana pada pagi yang berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan untuk bertatap muka dalam rangka Zoom meeting terkait dengan pembelajaran secara daring di masa pandemi. Baik, adapun materi kami pada pagi ini terkait dengan pembiasaan kita belajar secara daring.
di mana Aceh Selatan sekarang berada di zona kuning. Jadi kita diberikan izin oleh Satgas COVID-19 untuk belajar tatap muka. Namun demikian, kita tetap menjalankan protokol kesehatan. Terkait dengan pembelajaran secara daring, di Aceh Selatan kita menggunakan dua sistem, yaitu belajar secara daring dan juga luring. Kenapa kita melaksanakan dua sistem ini? Terkait banyak jiwa-jiwa host gue. Sepertinya Bapak Ardiansyah ada sedikit gangguan sinyal ya. Mungkin kita bisa menunggu. Sambil menunggu, saya akan mengingatkan kepada seluruh peserta, apabila ada yang ingin bertanya kepada narasumber kita, silahkan untuk menuliskan pertanyaannya di kolom chat ya. Dan juga, karena akan ada 10 penanya terpilih yang akan mendapatkan voucher e-wallet dari Kominfo. Baik, apakah Bapak Ardiansyah sudah bergabung kembali bersama kami? Kita lanjutkan. Di Aceh Selatan kita melaksanakan pembelajaran tatap muka karena kita berada di zona kuning atau zona oranye. Kita sudah mendapatkan izin dari Satgas COVID Kabupaten Aceh Selatan untuk belajar tatap muka. Namun demikian kita kembalikan kepada orang tua apakah anaknya diizinkan untuk belajar secara daring atau memilih secara tatap muka. Andai orang tua memberikan izin untuk belajar tatap muka, tentu saja kita anjurkan untuk mengikuti protokol kesehatan. Kenapa kita di Aceh Selatan melaksanakan belajar secara dua sistem ini? Karena kebanyakan sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Aceh Selatan itu terletak di pinggir-pinggir gunung yang susah mendapat jaringan komunikasi atau jaringan internet, sehingga tidak memungkinkan bagi anak-anak kita yang berada di rumah untuk mengikuti pembelajaran secara daring. Nah, di sini juga kami mengimbau kepada seluruh dewan guru beserta para siswa untuk terus belajar membiasakan menggunakan smartphone-nya untuk belajar. Nah, juga khusus untuk guru, karena kita melihat ada sebagian guru belum juga belum mampu menguasai IT. Jadi di sini kami himbau kepada seluruh guru pendidik yang ada di Kabupaten Aceh Selatan terus meningkatkan kompetensi keterampilan para guru untuk membiasakan belajar bagaimana cara memberi pelajaran secara daring kepada anak-anak didik yang ada di rumah. Bapak Ibu yang hadirin peserta meeting yang berbahagia, kita terus berusaha jangan sampai ada lost learning terjadi di Kabupaten Aceh Selatan. Maka kita mengambil kesempatan bekerja sama dengan Satgas, tetap menjalankan protokol kesehatan ketika di dalam proses pembelajaran tatap muka. Nah, di sini juga kita menyampaikan bahwa kesehatan merupakan prioritas utama dalam melaksanakan proses belajar tatap muka di masa pandemi ini. Ya, kami banyak cara kita
melakukan proses belajar tatap muka, khususnya di daerah-daerah yang memang tidak mendapatkan jaringan internet, yang susah mendapat jaringan internet. Nah, demikian sementara nanti mungkin ada pertanyaan, kami bisa menjawabnya. Makasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkat sekali ya Bapak Erdiansyah atas pemaparan materinya. Ya. Oke Pak, terima kasih sekali lagi atas pemaparan materinya. Sudah Pak ya? Sudah. Baik. Kita akan melanjutkan ke pemaparan materi yang selanjutnya. Pemaparan materi yang keempat yang akan mengenai budaya digital yang akan disampaikan oleh Ibu Julia Amalia Hasibuan, SPD, selaku Kepala PAUD Insan Madani Merauke. Selamat pagi Ibu Julia. Selamat pagi Mas. Kedengaran Gimana? suara saya? Kedengaran Bu, kedengaran? Bagus? Kedengaran ya? Bu, bagus. Baik, Mas Jiat, terima kasih nih. Mudah-mudahan sinyal saya bagus ya. Karena tiba-tiba tadi anjlok ya. Terima kasih. Oke, Bu Julia, silakan ya Bu untuk memaparkan materinya selama 20 menit dan izinkan saya untuk mengingatkan di 5 menit sebelum waktu pemaparan selesai. Terima kasih. Saya izin share screen ya. Baik, silakan Ibu. Kasih. Luar biasa pembicara yang pertama, kedua, dan ketiga ya. Wah, sudah membuat saya tinggal menyimpulkan nih ya. Terima kasih sebelumnya. Apa kabar semuanya? Salam sehat, salam bahagia, dan salam semangat tentunya dari saya di Aceh Selatan. Teman-teman, terima kasih atas pertemuan hari ini yang dimana topik yang kita sampaikan hari ini berkaitan dengan saatnya peserta didik dan guru terampil belajar daring online, yang dimana nanti tema yang saya angkat adalah peran pendidik dan guru memberikan penguatan seperti apa ya. Bu Nino, selamat pagi Bu Nino, luar biasa materinya sangat menginspirasi, Pak Asrul Sani juga, dan Bapak saya Pak Erdiansyah. Selamat pagi Pak Kadis, dan mudah-mudahan kita dapat terus bersinergi untuk kegiatan ini karena ini adalah sebuah hal yang positif untuk perkembangan guru-guru kita di Aceh Selatan. Selamat pagi Bu Julia. Hari ini kita berbicara di mana saya kenalkan sedikit, saya adalah guru PAUD ya. Mas Jiat tadi bukan Meke Aceh Selatan ya Mas Jiat ya, itu dia. Nah, kita hari ini berada di zona di mana kita mengapa harus terampil. Ketika kita berbicara mengapa harus terampil, kita cari tahu dulu nih kenapa kita harus terampil sekarang. Karena sekarang ini seperti tadi Bu Nino sudah sampaikan, Pak Asrul Sani sudah sampaikan bahwa kita sekarang berada di sini. Di tahun 2000 sekian ya, di mana kita flashback kembali tahun-tahun kemarin, jangankan 10 tahun lalu. 2 tahun lalu saja ketika sebelum COVID itu saja pembelajaran daring sudah diberlakukan gitu ya, sehingga kegiatan-kegiatan lebih banyak bersifat daring ya, walaupun belum terjadi COVID. Nah, kita lihat ketika sekarang industri revolusi mendasari semua kegiatan ini kan. Karena apa? Karena kita tahu ini adalah ciri abad 21. Tadi Bu Nini sudah sampaikan, Pak Asrul Sani sudah disampaikan juga. Karena ciri-cirinya apa? Informasi tersedia di mana saja, kapan saja, dan itu melakukan model pembelajaran diarahkan untuk mendorong peserta didik mencari tahu. Sementara kita tahu di mana sekarang dicari tahu banyaknya di dunia internet. Dan komputasi lebih cepat memakai mesin. Karena apa? Pembelajaran diarahkan untuk mampu merumuskan masalah, menanya, bukan hanya menyelesaikan masalah, dan otomasi, menjangkau segala pekerjaan rutin. Pembelajaran diarahkan untuk melatih berpikir analitis, pengambilan keputusan, bukan berpikir mekanistis. Dan komunikasi dari mana saja, kemana saja. Informasi dan komunikasi ini yang berperan penting saat ini. Dan
Pembelajaran yang berciri komunikasi adalah pembelajaran menekankan pentingnya kerjasama dan kolaborasi dalam menyelesaikan masalah. Seperti tadi yang disampaikan Pak Asrul Sani, Pak Erdiansa juga, dan Bu Nino ya. Kita terus berkolaborasi untuk semua kegiatan. Nah, kenapa? Karena sekarang zamannya zaman mesin, zaman yang dimana semua peralatan teknologi harus berdasarkan engineering ya, dimana itu berpusat pada semua aktivitas rumah tangga. Ya, kita bisa lihat bagaimana ini bersinergi, saling menyebarkan ya, internet ya, internet kemana, internet ke printer, ke laptop, laptop ke kamera, kamera ke segala macam objek, jam, HP dan mobil, semua energi berasal dari kebutuhan kita yang paling utama. Oke, nah. Pertanyaannya, apakah kita sudah menyiapkan peserta didik kita untuk masuk ke dunia yang penuh persaingan ini? Karena di mana semuanya di sini berdasar dari semua kegiatan yang sudah harus dilakukan dengan daring. Walaupun sebelum COVID kita sudah melakukan juga sebanyak kegiatan daring, seperti guru-guru harus masuk ke LMS, guru-guru harus melakukan ujian di LMS, guru-guru harus melakukan aplikasi. Nah, kitanya mau membawa anak murid, tapi kitanya belum siap, ya. Tapi pertanyaan di sini, apakah kita sudah menyiapkan peserta didik kita untuk ke dunia yang penuh persaingan ini? Ya, coba kita lihat. Karena apa? Memang kami di sini menggunakan pembelajaran luring karena sudah diizinkan. Namun di seluruh Indonesia yang saat ini dari jenjang PAUD sampai jenjang perguruan tinggi yang masih dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, semua dilakukan dalam kegiatan sinkronus dan asinkronus, di mana kegiatan ini untuk membantu kita, membackup kita dalam segala pencapaian target, segala pencapaian akademik yang terarah, ya. Jadi bagaimana anak menjadi bahagia ketika berada di dalam sinkronus dan di dalam saat asinkronus, dan apakah yang harus diketahui oleh guru pintar. Guru pintar harus mengenal dua istilah, ya. Karena pembelajaran berbasis aplikasi belajar online membutuhkan kegiatan sinkronus dan asinkronus learning, di mana apa yang kita ketahui tentang sinkronus dan asinkronus, seperti yang disampaikan Pak Asrul Sani tadi, Bu Nino, ya. Pembelajaran yang dilakukan dengan proses tatap muka, guru dan siswa secara langsung melalui media online, itu udah dijadwalkan real time. Jam 8 sampai jam 10 kita melakukan sinkronus, berarti kita melakukan kegiatan tatap muka, buka kamera seperti ini. Nah, ada instruksi lagi di kegiatan lain, Anda harus melakukan kegiatan asynchronous learning. Itu bersikap lebih fleksibel terkait dengan waktu. Kapan saja, di mana saja, sehingga guru-guru dapat memberikan tugas, murid dapat membacanya. Apakah dia membacanya di bawah pohon tanpa buka kamera, tapi dia harus menyelesaikan tugas-tugasnya. Nah, kedua hal ini harus kita kuasai. Karena apa? Karena sebelum kita menyiapkan kelas, kita harus menentukan dulu, kita mau tetapkan sinkronus atau asinkronus nih, gitu kan? Nah, selanjutnya aplikasi yang dapat dipilih, tadi Bapak Asrul Sani sudah menjelaskan juga ya, bahwasanya aplikasi yang dapat dipilih untuk menunjang pengajar online ini adalah Google Classroom, Classdojo, Flipgrid, Quizlet, terus Jamboard, ya, Padlet dan lain sebagainya. Yang paling penting adalah kita sebagai guru lahir batinnya harus siap, gitu ya. Dan yang populer saat ini adalah Google Classroom, ya, Google Meet, Google Classroom, ya, seperti Zoom ini juga. Nah, ada hal yang sangat penting sebenarnya. Sebelum melakukan sesuatu, kita harus sebagai pendidik yang cerdas, yang terampil, pendidik pintar, guru pintar harus menyiapkan task before. Aplikasi mana yang mau kita gunakan? Kita tentukan dulu tujuan pembelajaran, baru selanjutnya aplikasi menunjang pembelajaran tersebut. Selanjutnya, guru pintar dapat mendesain pembelajaran menggunakan empati. Beliau hadir di kelasnya, walaupun dalam keadaan sinkronus atau asinkronus yang terjadi, ya, guru membimbing melalui WhatsApp dan menggunakan empati hadir di depan muridnya, walaupun hanya berbatas layar seperti ini. Dan
memperbaiki gaya komunikasi ketika melakukan sebuah arahan kepada peserta didik yang berada di kelasnya pagi itu. Dan jangan berhenti belajar. Disinilah kuncinya guru terampil, guru cerdas, dan guru yang penuh dedikasi untuk menggunakan segala keilmuannya, pedagogik maupun profesional kompetisinya. Dia harus bergiat terus belajar. Itulah dia yang menjadi titik konsentrasinya. Nah, adapun peran pendidik dalam menyukseskan pembelajaran daring ini, ya, si guru harus menarik perhatian anak didik, ya, peserta didik. Dan dia dapat memberikan informasi tujuan pembelajaran pada peserta didiknya. Beliau dapat mengulang kembali pembelajaran yang bersifat prasyarat untuk memastikan peserta didik menguasainya. Setelah itu, beliau harus memberikan stimulus, ya, di mana stimulus ini untuk mengetahui hambatan yang terjadi, ya, kegiatan yang akan dilakukan ke depan bagaimana, dan bagaimana memberikan cara mempelajari materi yang akan dilakukan. Selanjutnya, menunjukkan kinerja peserta didik terkait dengan apa yang sudah disampaikan. Memberikan umpan balik terkait dengan kinerja atau tingkat pemahaman peserta didik, memberikan penilaian, dan memberikan kesimpulan. Disinilah peran pendidik. Luar biasa banyak sekali, ya. Seperti tadi sudah disinggung Bu Nini, ya, Pak Asrul Sani juga. Ini kaitannya ada karena saya di budaya, di mana nanti peran orang tua bekerja dan berperan untuk anak. Nah, karena apa? Karena yang digunakan adalah luar biasa nih. Media pembelajaran saat ini sangat luas tanpa batas. Ya, banyak hal yang kita tidak tahu sebelumnya sekarang harus dipelajari, harus diterapkan, harus dilakukan, dan harus diaplikasikan. Inilah dia mengapa pendidik harus terampil, harus cerdas dalam menggunakan internet. Namun, peran orang tua dan guru dalam pembunuhan dasar anak saat belajar daring ini, seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Nini, Pak Asrul Sani, ini sangat penting. Karena di BDR ini adalah kekuatannya di mana? Tidak bertemu guru, tapi orang tua sebagai motivator, sebagai fasilitator, dan memiliki komitmen tinggi untuk mendampingi. Dukungan dari orang tua adalah sangat penting. Karena apa? Karena peran orang tua di sini memberi dukungan yang full, ya. Bagaimana nih waktu saya tidak ada, ya. Seperti itu. Ya, kami pernah mengalami juga, dan menentukan pilihan pendidikan bagi anaknya. Itu peran orang tua. Membiasakan menerapkan nilai-nilai budi pekerti dan keagamaan di rumah maupun di lingkungan sekitar secara tidak langsung dalam konteks pemakaian internet ini, ya. Kita sebagai orang tua memiliki budaya di mana budaya ini sangat didukung oleh akhlak. Setidaknya orang tua tidak membuka situs-situs porno, sehingga kalau memang orang tua membuka situs porno, dia tidak sempat menutupnya, itu akan dilihat anaknya ketika anaknya memegang handphone. Inilah dia nilai-nilai budi pekerti dan keagamaan di rumah. Inilah yang sangat penting. Yang kedua, meluangkan sedikit waktu untuk memberikan perhatian kepada anak. Sehingga walaupun anak belajar dalam keadaan daring, anaknya tidak stres karena ada pendampingan yang kuat dari orang tuanya. Nah, faktor pendukung lainnya adalah karena kita tahu sekarang dunia berdasarkan seluruh aplikasi, dan seluruh aplikasi ini tidak hanya buku dan tidak hanya dunia cetak, sekarang dunia maya. Yang terpenting adalah, saya ingat tadi yang disampaikan Bu Nino, ya, harus sesuai dengan kemampuan ekonomi kita. Ya, Pak Asrul tadi juga mengingatkan harus sesuai dengan kondisi ekonomi. Kalau tidak sanggup membeli laptop, satu laptop saja pun bolehlah di rumah, ya. Ya, tergantung, jangan sampai seperti kejadian yang ada orang tua karena harus membeli, anaknya harus melakukan kegiatan dengan laptop, dia harus mencuri laptop. Tidak seperti itu. Jadi kita pilihkan juga sesuai dengan kemampuan kita. Nah, sebagai orang tua, dukungan yang terpenting adalah bagaimana menyediakan fasilitas belajar, memberikan motivasi atau mengawasi kegiatan belajar anak di rumah, mengawasi penggunaan waktu belajar di rumah, dan mengenal kesulitan-kesulitan anak dalam belajar. Yang kelima, menolong anak dalam mengatasi kesulitan dalam belajar. Jadi,
peran orang tua dan pendidik dalam pembelajaran daring ini tidak berbeda dengan kegiatan tatap muka atau luring. Namun, kesimpulan yang dapat saya berikan adalah ketika daring memang diperlukan sekali orang tua atau pendidik sebagai motivator karena mereka terlibat dalam pendampingan belajar dengan memberikan motivasi kepada anak-anak saat belajar agar anak-anak semangat dan melaksanakan kegiatan pembelajaran di rumah selama belajar. Karena apa? Saya melihat memang saya sangat positif untuk hari ini teman-teman di seluruh Indonesia yang masih menggunakan daring. Satu hal yang akan teman-teman dapatkan nanti adalah ketika Anda benar-benar menjadi seorang motivator, ketika Anda nanti benar-benar bertemu dengan anak suatu hari nanti di kegiatan tatap muka. Luar biasa yang kami terima kemarin ketika kami datang mengumpulkan anak. Tidak ada tertinggal karakter yang kita sudah tanamkan, karakter budaya, akhlak itu tidak tertinggal. Sehingga berpositiflah insya Allah ketika anak datang hadir kepada kita nantinya, mereka luar biasa, karakternya bertambah. Karena selama ini pendampingan orang tua di rumah sangat mendukung, karena orang tua sebagai motivator, fasilitator, dan pendamping pembimbing belajar. Itulah yang dapat saya sampaikan karena tidak terlalu pesimis ketika nanti tatap muka, jangan pesimis. Dan saya merasakan sendiri ketika hampir 8 bulan kita tidak tatap muka, mulai November kemarin kami sudah tatap muka, tapi luar biasa hadiah terbesar yang kami dapatkan adalah anak datang hadir ke sekolah dengan bertambahnya karakter yang bagus. Karena apa? Karena orang tua sudah kita berikan pembekalan bahwa orang tua sebagai motivator, fasilitator, dan pendamping pembimbing anak dalam belajar. Itulah yang bisa saya sampaikan hari ini, Mas Ziyad. Mudah-mudahan membawa inspirasi dan mudah-mudahan dapat memberikan semangat kepada teman-teman di seluruh Indonesia yang saya tahu dari chat banyak teman-teman yang saya hadir hari ini dari Lampung, dari mana, dari Jawa, dan mudah-mudahan teman-teman yang di luar Aceh dapat mengikuti ini dengan penuh semangat menghadapi tatap muka yang akan datang. Jangan khawatir, jangan sedih. Insya Allah yang Anda dapatkan nanti adalah akhlak-akhlak yang semakin baik karena selama ini orang tua yang menemani anak-anak di rumah sebagai motivator, sebagai fasilitator. Mungkin itu saja Mas Ziyad yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf lebih dan kurang. Terima kasih. Mudah-mudahan sinyal saya lancar terus sampai berakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih Bu Julia atas pemaparan materinya yang sangat luar biasa sekali nih Bu. Tadi saya mengutip sedikit dari presentasi Ibu. Ternyata peran pendidik itu sangat banyak ya Bu. Banyak sekali. Dan itu juga justru yang membuat yang menciptakan sosok-sosok pendidik yang cerdas dan juga terampil tentunya ya Bu. Iya, itulah dia modalnya. Tapi bukan hanya pendidik saja Bu yang memiliki peran yang besar. Orang tua juga memiliki kontribusi yang sangat besar kepada peran pendidikan ini ya Bu. Benar Pak. Benar, orang tua kunci utama Pak. Baik, wah itu sangat menginspirasi sekali untuk kita semua ya Bu ya, khususnya bagi para orang tua nih, para peserta yang sudah menjadi orang tua di webinar hari ini. Wah terima kasih sekali lagi ya Ibu atas pemaparan materi yang sangat luar biasa sekali. Nanti kita bertemu di sesi diskusi ya Bu. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke sesi pertanyaan. Karena saya lihat nih di kolom chat, sudah banyak sekali teman-teman kita yang bertanya kepada narasumber kita. Sangat antusias sekali nih saya lihat. Maka langsung saja ya kita masuk ke sesi pertanyaan. Pertanyaan pertama yang akan ditanyakan kepada Ibu Ninuk Wiloni, yang akan ditanyakan langsung oleh Kak Romi Arliansyah Putra. Kepada Kak Romi Arliansyah Putra, silakan untuk on cam dan on mic ya Kak. Ya, sudah standby ini. Oke, silakan untuk langsung menanyakan pertanyaannya. Oke, kepada Ibu Ninu. Ya, bisa dengar saya Bu? Ya, silakan. Oke, pertanyaannya Bu, apakah konsep gamification diterapkan pada pembelajaran daring ini? Konsep apa, Pak? Gamification. Gamification. Ya.
sorry, saya belum gamification itu ini ya gap antara apa namanya kaum milenial dan itu betul? Gamification itu kayak ada permainan lagi belajar. Oh, ya, gamification, sorry, saya dengarnya gamification saya baru baca. Oke. Betul. Itu konsep yang cukup bagus. Itu nggak cuma untuk di PAUD atau TK atau SD saja, tapi untuk SMP, SMA bahkan apa namanya perguruan tinggi, gamification itu cukup efektif diterapkan di pembelajaran daring. Jadi apa namanya si anak jadi terpicu dan merasa terlibat dan interaktif gitu ya. Nah, karena kan ini seperti apa namanya tidak sengaja memasukkan ilmu tapi dengan cara yang lebih menarik gitu. Apalagi untuk yang di level di level yang bawah itu sangat efektif. Di level yang atas aja masih suka main game kan, apalagi untuk anak-anak yang kecil-kecil. Sekarang kan jadi PR banget itu kan yang tadi ya untuk para guru PAUD itu Ibu tadi siapa namanya saya lupa itu luar biasa loh. Sekarang tuh mengajar PAUD itu kan menjadi PR yang luar biasa. TK dan SD kelas 1, 2, 3 itu termasuk PR-nya cukup besar untuk apa namanya pembelajaran daring ini ya Bu Julia ya. Saya tadi ada guru PAUD ya. Jadi gamification ini sangat efektif. Jadi nggak cuma di satu level aja, di beberapa level kita bisa memasukkan dalam beberapa pertemuan, misalnya dalam satu semester atau satu kelas gitu, kita bisa menggunakan konsep gamification ini di beberapa waktu gitu. Benar Pak, sering-sering aja menggunakan konsep gamification, dikemas bagaimana caranya supaya game tapi tetap belajar gitu. Iya benar. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama. Baik, terima kasih kepada Ibu Nino Biloni yang telah menjawab pertanyaan dari Kak Romi Arliansyah. Semoga pertanyaan terjawab ya Kak Romi. Ya. Okay. Baik. Oke, kita akan melanjutkan sesi pertanyaan kita pada hari ini. Tapi sebelumnya saya mengingatkan kepada teman-teman yang sudah bertanya di kolom chat untuk standby ya di depan kamera, standby on cam dan juga on mic, karena saat dipanggil nanti kita hanya menunggu sejenak. Kalau kita menunggu kelamaan, maka kita akan mengganti pertanyaannya ke pertanyaan berikutnya. Maka kita akan melanjutkan sesi pertanyaan kita pada pagi hari ini. Pertanyaan yang kedua kepada narasumber kita yang kedua, yaitu Bapak Asrul Soni, yang akan ditanyakan langsung oleh Kak Nurul Fatmawati. Kepada Kak Nurul Fatmawati, silakan untuk langsung on cam dan go on mic ya Kak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Asrul Sani. Ya, Bapak, saya mau tanya, di era digital saat ini, anak muda saat ini kan kami lihat banyak menggunakan media internet itu masih belum menggunakan secara produktif. Bahkan mereka itu masih menggunakan hanya untuk bermain medsos ataupun game gitu ya. Nah, bagaimana cara kita sebagai orang tua agar bisa mengedukasi anak-anak ini menggunakan internet secara produktif, Pak? Terima kasih, Pak. Itu pertanyaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu. Pertanyaannya bagus banget ini, karena satu sisi memang anak-anak itu memang kita harus edukasi terus sih. Mungkin saya ambil contoh saya aja. Saya punya anak 3, 2 sudah kuliah. Nah, saat ini masih SD nih. Nah, yang masalahnya yang pemain game terbesar itu adalah anak saya yang SD. Nah, jadi kalau saya tipikalnya itu saya buat schedule buat anak-anak. Jadi kalau yang kuliah mungkin mereka sih sudah tahu lah mereka. Tapi yang kalau yang SD ini saya buatkan schedule di rumah. Jadi saya buatkan jam berapa jam berapa sampai jam berapa itu boleh dipakai smartphone untuk sekolah. Terus jam berapa itu hanya untuk bermain. Jadi sehari itu saya siapkan kurang lebih biasanya sih 1,5 jam buat mereka. Nah, buat gimana caranya kita edukasi anak-anak itu supaya mereka bisa lebih produktif gitu. Nah, saya satu sisi buat anak-anak saya itu memang ya dari kecil karena bapaknya memang belajar ilmu komputer, jadi anak-anak itu diajarin komputer. Jadi saya kayak anak-anak yang kecil sekarang nih karena belajar dari kakaknya, jadi mulai diajarkan untuk membuat game.
buat game itu kan sebenarnya buat anak-anak kecil sudah bisa, Bu. Itu banyak sekali aplikasi-aplikasi yang gratis ya. Contoh mungkin kayak Buildbox, ada Constructu, ada Game Maker Studio. Nah, itu bisa tuh kita buat. Jadi itu memang buat anak-anak pemula yang masih kecil untuk belajar membuat game gitu. Nah, itu jauh lebih produktif kan dibanding dia main medsos ataupun dia main hanya untuk kesenangan doang. Itu kita memang dibuat seperti itu. Nah, yang kedua adalah biasanya saya minta mereka mencari apa, kayak kan kebetulan anak saya yang SD ini ada yang memang selalu mengikuti gitu, ada sepupunya yang ngikutin. Nah, itu yang memang saya selalu tekankan bahwa tolong dikasihnya materinya ke anak ini yang bermanfaat. Jadi terus diberikan pengetahuan kepada anak ataupun kepada pendampingnya supaya mereka juga sadar, Bu. Kalau begitu terus-terusan kita kasih tahu mereka, ya mereka dengan sendirinya mereka akan berjalan sih dengan mereka. Dan itu saya sudah mengalami sendiri hal tersebut. Mungkin itu, Bu, jawabannya, Bu. Oke, terima kasih kepada Bapak Asrul Sani yang telah menjawab pertanyaan dari Kak Nurul Fatmawati. Semoga pertanyaannya terjawab ya Kak Nurul. Baik, selanjutnya kita akan melanjutkan sesi tanya jawab kita pada pagi hari ini. Pertanyaan selanjutnya kepada narasumber kita yang ketiga, yaitu Bapak Erdiansyah, yang akan ditanyakan langsung oleh Kak Mardiah. Kepada Kak Mardiah, silakan untuk on cam dan on mic-nya ya Kak. Kak Mardiah, kita tunggu sejenak. Halo Kak Mardiah, apakah sudah bisa on cam Kak, on mic? Baik, kepada Kak Mardiah dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Ya, halo. Nah, untuk sekarang pembelajaran daring. Halo? Halo, ya. Halo. Terdengar ya? Halo, Pak? Halo, ya terdengar. Silakan. Terdengar ya, Pak? Menurut Bapak sebagai tenaga pendidik, apakah pembelajaran daring ini sudah sesuai atau sudah mencapainya? Karena kurang jelas, Bu. Bisa saya bantu bacakan ya Bapak ya? Ya, baik. Baik, saya akan membantu membacakan pertanyaan dari Kak Mardiah. Pertanyaan dari Kak Mardiah adalah pertanyaan dari Kak Mardiah adalah, saya adalah salah satu orang tua yang mendukung untuk pertemuan tatap muka sebagai media pembelajaran dengan menggunakan protokol kesehatan. Yang ingin saya tanyakan, menurut Bapak, apakah pembelajaran daring itu efektif? Mengingat banyak kendalanya masalah sinyal internet, sehingga ilmu yang diberikan tidak langsung ke intinya. Bagaimana menurut Bapak sebagai Ketua Disdikbud mengenai belajar daring ini? Terima kasih, Pak. Baik, untuk pertanyaan Ibu Mardiah, kalau kita melihat untuk pembelajaran daring ini, memang lebih cenderung kita lebih bagus kita melaksanakan pembelajaran secara tatap muka. Namun karena kita di masa pandemi ini, kita tidak dapat melaksanakannya. Nah, maka dengan sebaik-baiknya tidak bisa kita melaksanakan dengan sebaik-baiknya, juga terbatas dengan waktu yang sudah ditentukan, tidak bisa full. Nah, maka dari itu semuanya ini tentu saja harus adanya kerjasama antara orang tua dengan pihak sekolah, sehingga tujuan pembelajaran bisa dapat tercapai. Dan selanjutnya juga Ibu Mardiah, sebagai orang tua kita
wajib juga mendampingi anak-anak kita ketika nantinya seandainya belajar secara daring. Nah, karena kalau kita memaksakannya pembelajaran itu secara tatap muka, seandainya kita berada di zona merah misalnya, nah ini juga tidak bisa kita paksakan belajar tatap muka, harus kembali kita belajar secara daring. Tentu saja dengan adanya hubungan kerjasama antara orang tua yang selalu mendampingi anaknya untuk khusus untuk anak-anak kita baik itu TK, kemudian SD, namun kalau SMP mungkin dia lebih terbiasa dengan menggunakan smartphone-nya. Tapi bagi anak-anak kita yang masih duduk di bangku SD, kemudian TK, ini perlu pendampingan dari orang tuanya. Nah, di sini juga sebenarnya ketika kita melaksanakan pembelajaran tatap muka, sering juga kita seorang pendidik atau guru harus terbiasa menggunakan IT dengan pembelajaran, dengan menampilkan, mempresentasikan materi pembelajarannya. Nah, ini juga hampir sama sebenarnya dengan pembelajaran secara daring. Namun bagi guru-guru kita yang mungkin belum banyak menguasai pembelajaran dengan menggunakan IT, ini juga akan kesulitan. Jadi perlu adanya kerjasama antara orang tua dengan pihak sekolah sehingga pembelajaran itu bisa tersampaikan kepada anak-anak didik kita. Demikian, makasih Bu Mardia. Baik, terima kasih kepada Bapak Erdiansyah yang telah menjawab pertanyaan dari Bu Mardia. Semoga pertanyaan menjawab ya Bu Mardia. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab yang berikutnya. Sesi pertanyaan yang berikutnya, pertanyaan yang akan diberikan kepada narasumber kita yang keempat, yaitu Ibu Julia Amalia, yang akan ditanyakan langsung oleh Kak Osi Febria Al-Munawaroh. Kepada Kak Osi Febria Al-Munawaroh, silakan untuk on cam dan on mic-nya ya Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, bagaimanakah upaya dan penerapan guru dalam menanamkan nilai dan karakter pada siswa dalam pembelajaran daring pada saat ini? Terima kasih, Ibu. Baik, sama-sama. Siapa tadi namanya? Mohon maaf, Kak Osi ya? Ya. Kak Osi sebagai pendidik PAUD? Bukan, Bu. Bukan, orang tua ya. Tadi sudah disampaikan bahwasanya bagaimana sih penanaman karakternya. Pertama, selama tidak bertemu dengan orang tua, dengan guru, anak kan tentunya berada di rumah kan. Jadi konsep pertama adalah orang tua kita sosialisasikan ya. Kita sebagai guru dan orang tua sebagai guru, guru sebagai fasilitator, orang tua sebagai fasilitator, guru sebagai motivator, orang tua sebagai motivator, sehingga sama sinkron, enggak orang tua ke barat, guru ke timur, tidak. Jadi benar-benar kalau kita memiliki program, kita mau sosialisasikan ibu, kita memiliki program karakter untuk menanamkan, maaf mungkin kebiasaan anak disiplin ya. Nah, orang tua harus tahu konten apa, indikator apa saja yang ada di disiplin kita sampaikan. Sehingga, yuk Bu, kita sama-sama mencetak anak disiplin. Ibu tidak ke utara, kami tidak ke selatan. Mari kita sama-sama ke barat. Jadi komitmen bersama untuk pengasuhan anak antara guru dan orang tua itu harus kuat. Sehingga, yang seperti saya katakan tadi, walaupun sekarang anak sedang berada di rumah, guru sudah menyampaikan kepada orang tua, dan orang tua sinkron untuk melakukan apa yang diberikan oleh guru, itu akan insya Allah akan berhasil. Walaupun keterbatasan waktu orang tua tidak banyak, namun yang kami rasakan selama ini, pembelajaran daring yang kita lakukan selama ini pun tidak full, tapi begitu anak hadir ke sekolah, yang kami rasakan karakter anak bertambah. Karena apa? Karena pendampingan orang tua yang anak tidak ke sekolah itu luar biasa ternyata.
Walaupun tidak full ya, tidak full harus mengikuti agenda jam belajar, sinkronusnya jam sekian, asinkronus jam sekian. Namun ada banyak peluang bersama orang tua untuk berdiskusi. Itu yang dapat kita rasakan, dan orang tua pun kalau tidak memberikan bimbingan, orang tua punya waktu yang selalu ada, itu sudah cukup bagi anak yang membutuhkan waktu orang tua. Jadi saya berpesan kepada teman-teman di seluruh Indonesia, insya Allah positif, dan saya yakin anak yang hadir ke sekolah nanti itu tidak sulit, tidak apa ya namanya, jangan khawatir, dan mereka luar biasa bertumbuh berkembang dengan karakter yang baik. Ketika mereka sudah lama di rumah, akhirnya mereka kembali sekolah dengan karakter yang lebih baik. Terima kasih. Mungkin tidak memuaskan jawabannya, bisa menchat saya ya. Nanti saya akan kasih di kolom ini. Terima kasih Mbak Osi. Terima kasih Bu, sama-sama. Baik, terima kasih kepada Ibu Julia yang telah menjawab pertanyaan dari Kak Osi. Semoga pertanyaannya terjawab ya Kak Osi. Ya. Baik, itu dia tadi sesi pertanyaan kita pada kesempatan webinar pagi ini. Sekali lagi, terima kasih kepada narasumber yang telah menjawab pertanyaan dari para penanya kita. Nah, sekarang kita akan masuk nih, kita akan kembali lagi ngobrol-ngobrol bersama key opinion leader kita pada pagi hari ini, yaitu Kak Andromeda Mercury. Halo Kak Andro, apakah masih bergabung bersama kami Kak? Halo Mas Hafiz, ini sungguh luar biasa sekali Mas Hafiz. Kalau saya menyimak, para narasumber sudah mencerahkan kita semua bahwa antara tenaga pendidik dan juga peserta didik memang harus bekerja sama satu sama lain. Sekarang ada pelibatan orang tua, yang mau nggak mau orang tua ya mendampingi, bersabar untuk menghadapi para peserta didik ini, karena banyak tadi kiat, how to, tips dan trik agar kualitas belajar ini tetap terjaga selama di era pandemi COVID-19, Mas Hafiz. Oke, Kak Andromeda. Kak Andro, gimana nih Kak tanggapannya tentang materi kita tadi Kak? Materi yang disampaikan oleh... Semoga sih saya berharap materi ini bisa kita aplikasikan bersama, sehingga ya peserta didik dan juga tenaga pendidik itu bisa saling berkolaborasi, ada clean and match, jangan sampai miskomunikasi kan Mas Hafiz ya. Itu yang paling penting Mas kalau menurut saya. Oke Kak, tadi kan para narasumber kita sudah memberikan tips dan triknya nih Kak. Kalau dari Kakak sendiri, Kakak punya nggak Kak tips dan trik dari Kakak Kak? Kalau dari saya, teman-teman, jika ingin menjadi produktif, pilihan ada di teman-teman. Sudah banyak sekarang konten kreator, tinggal kitanya. Apa yang ingin kita unggah di media sosial harus bisa kita pertanggungjawabkan. Tapi sekali lagi, memang ada keinginan untuk eksistensi itu. Tapi sebisa mungkin eksistensi yang kita berdayakan di sosial media adalah yang memiliki dampak, memiliki manfaat ke orang lain, menginspirasi banyak orang. Dengan berbagai platform yang tersedia saat ini, marilah kita bersama-sama menjadi orang yang cakap digital, dan juga hal yang produktif. Jangan sampai sebaliknya ya Mas ya. Kalau memang belum siap untuk bermain sosial media, menjadi konten kreator, ya minimal mengisi diri dulu dari para narasumber yang sangat luar biasa ini Mas. Oke Kak Andromeda, setuju sekali itu Kak. Emang segala aspek sekarang itu sudah harus berkontribusi ya Kak ya, bukan hanya tenaga pengajar, siswa juga harus berkontribusi, orang tua siswa juga harus berkontribusi. Kita juga harus memiliki peralatan yang memadai, karena sekarang kita sudah serba digital ya Pak ya, Kak ya. Betul banget Mas. Memang tidak bisa terelakkan Mas. Dunia digital ini tidak bisa dibendung. Kesannya kita kayak dipaksa harus bisa. Ya sudah, pilihannya tinggal kita yang beradaptasi, kita yang mungkin membenahi perangkat kita agar audio jernih, clear, kemudian mungkin perangkat HP, laptop, ring light, cahaya, semuanya untuk menunjang agar optimal Mas di lapangan. Jangan sampai kita mengandalkan pemerintah kan punya program, ada kurikulum, tinggal kitanya saja sebagai eksekutor, user. Tools itu sudah bertebaran Mas di dunia maya. Jangan sampai kita ini sebagai user dimanfaatkan oleh tools dan terbuai oleh platform yang ada. Jadi kita sebagai user juga harus pintar memilah-milah, menjadi orang yang memfilterisasi semua arus informasi yang masuk setiap harinya. Oke, setuju banget tuh Kak. Filternya itu penting, harus ada ya Kak ya. Oke Kak Andromeda, yang terakhir nih Kak, bisa nggak Kakak bantu saya nih Kak? Tadi kan seperti di awal saya sudah menyebutkan, ada 10 penanya terpilih yang akan mendapatkan voucher e-wallet dari Kominfo. 4 orang tadi sudah bertanya langsung kepada narasumber, nah tinggal 6 orang lagi nih Kak. Kakak bisa bantu untuk membacakan nggak Kak? Oke, boleh, namanya boleh ditampilkan? Oke Kak, tapi sebelum kita menunggu operator kita nih Kak, oke, sebelum kita menunggu operator kita nih Kak, ada nggak Kak closing statement dari Kakak kepada kita semua, para orang tua, para peserta pada kesempatan pagi ini Kak?
teman-teman, saya berharap ya kita orang tua itu sebagai contoh, sebagai tauladan, karena sesungguhnya anak itu adalah peniru yang ulung ya Bapak Ibu narasumber ya. Jadi apa yang kita lakukan kalau kita memang ingin membatasi anak bermain gadget, ingin memberikan konten-konten yang edukatif kepada anak, oleh karena itu kuncinya adalah kita harus juga mencontohkan hal-hal yang baik sih Mas. Itu Mas closing statement dari saya. Mas. Oke Kak, setuju banget Kak. Emang kalau anak-anak itu dia memonitor segala yang dilakukan oleh orang tua mereka ya Kak ya. Betul banget Mas. Oke. Siapa yang beruntung ini? 6 orang siapa yang beruntung ya? Luar biasa. Oke, sekarang akan ditampilkan nih Mas di layar 6 orang beruntung yang akan mendapatkan voucher e-wallet dari Kominfo. Boleh dibantu dibacakan Kak? Oke, karena sinyal saya agak-agak terganggu, ini tantangan kita ya. Jadi 6 namanya agak-agak ngeblur. Mas Hafiz, bantu saya bacakan boleh Mas Hafiz ya? Oke, saya bantu nih. Agak-agak ini Mas, sinyal saya agak-agak ini kayaknya nih. Jadi namanya agak-agak kayak semut Mas tulisannya Mas. Oke, saya bantu deh Kak ya. Iya. Yang pertama ada Kak Miftahul Husna, ada Audrey Syahrani, ada Yu Henry, ada Armanisha, ada Ria Pulungan, dan yang terakhir ada Kak Gita Sabila Aiska. Ada nggak Kak kata-kata pesan-pesan atau ada apresiasi kepada 6 peserta kita ini Kak yang sangat luar biasa ini? Kalian luar biasa karena sudah berpartisipasi secara aktif. Menurut saya modal percaya diri bertanya kepada narasumber itu salah satu hal yang sangat positif sekali. Itu Mas pesan dari saya Mas Hafiz. Singkat pada jelas aja Mas, karena kita biasanya Mas ya. Mau Jumatan. Oke, iya benar Pak. Kita mau Jumatan ya Kak. Oke, sekarang kita masuk ke sesi dokumentasi ya Kak ya, pemotretan. Sekarang kita gaya dulu dan kita mau mendokumentasikan 6 peserta, 6 penanya terpilih nih. Gimana gayanya yang bagus ya yang pertama? Gaya bebas dulu deh, gaya bebas dulu, gaya bebas. Gaya bebas dulu. Ngeri sedap gaya bebas. Ini bukan bukan pemilihan kan? 1 2 bukan. Oh, bukan. Aman. Oke, semuanya gaya dulu dong. Pose dulu, pose. 1, 2, 3. Baik, selanjutnya yang pasti literasi digital. Semuanya tangannya huruf L dulu. 1, 2, 3. Baik, terima kasih nih kepada 6 penanya terpilih yang sudah bersedia on cam dan bergabung sampai dengan selesai. Dan juga terima kasih kepada key opinion leader kita Kak Andromeda Mercury yang telah bersedia membantu saya nih. Dan juga atas sharing-sharingnya yang tadi yang sangat bermanfaat sekali. Baik, terima kasih semuanya ya. Dan juga saya mengingatkan ya kepada 10 penanya terpilih yang tadi sudah dipilih oleh host kami, silahkan untuk mengirimkan kembali nama dan juga nomor HP, jenis e-walletnya kepada host kita di room ini ya, agar memverifikasi. Baik, tidak terasa nih, kita sudah berbincang-bincang cukup lama sekali ya. Karena keterbatasan waktu, sepertinya kita sudah harus berpisah di sesi webinar kita pada hari ini. Terima kasih kepada seluruh peserta, khususnya seluruh narasumber kita pada hari ini, yaitu ada Ibu Ninuk, ada Bapak Asrul Sani, ada Bapak Erdiansyah, ada Ibu Julia, dan juga Kak Andromeda Mercury. Terima kasih nih semuanya atas sharing-sharing materi yang sangat insightful sekali. Semoga apa yang tadi sudah kita bahas dan materi yang sudah disampaikan dapat kita aplikasikan di kehidupan kita sehari-hari. Sekali lagi terima kasih juga kepada seluruh peserta webinar yang sudah hadir dan ikut mendengarkan materi yang sudah disampaikan sampai dengan selesai. Baik, sebelum menutup acara webinar kita pada kali ini, mari kita berdoa bersama agar ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat di kehidupan kita sehari-hari. Berdoa, dipersilahkan. Berdoa tak pernah usai. Baik, sekian sesi webinar kita pada kali ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada seluruh partisipan yang telah mengikuti acara ini hingga selesai. Sekali lagi terima kasih semuanya. Saya, Ziad Fernanda, selaku host, selaku moderator, pamit undur diri. Sampai jumpa di lain waktu. Salam literasi Indonesia makin cakap digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Ziad ya.